Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kurnia yang sudah mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Cantika Aulia Maharani dari kelas 105 nomor urut 07. Dan rekan-rekan saya yaitu Izin memperkenalkan diri, nama Hanum Zulin Istiqomah dari kelas 105, absen 20. Izin memperkenalkan diri, nama Angelis Tanti, kelas 105, absen 5. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rasya Ruskullah, absen 26. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Izin Karimullah, absen 2. di mana kelompok kami akan membahas tentang energi terbarukan. Pengertian energi dan kekurangan-kekurangan energi akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Hanum. Pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunanya, sehingga tidak akan pernah habis. Sedangkan sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat lama dan secara alami, sehingga pada akhirnya dapat habis. Sumber energi saat ini berasal dari energi fosil dan energi terbarukan. Berikut ini beberapa manfaat energi terbarukan yang perlu kalian tahu. Meminimalisir efek pemanasan global, sumber energi tak terbatas, meningkatkan kesehatan masyarakat, hemat sumber daya serta uang, menciptakan lapangan kerja dan peluang. Berikut kekurangan-kekurangan yang dimiliki energi terbarukan. Biaya awal yang besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. Sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. Energi tambahan yang dihasilkan energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai, supaya tidak terbuang sia-sia. Masing-masing sumber energi terbarukan memiliki kelemahan masing-masing. Kelemahan teknis dan sosialnya sendiri. Beberapa teknologi pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat eksperimental seperti energi gelombang laut, energi pasang surut air laut, dan energi panas. Terima kasih Hanum atas penjelasannya. Berikutnya, sumber-sumber energi akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Angel. Sumber energi terbarukan, energi matahari. Jenis energi yang satu ini berasal dari proses penangkapan energi radiasi tenaga surya atau sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik, panas, atau air panas. Untuk mendapatkan aliran listrik, panas matahari akan diserap menggunakan solar panel surya, kemudian mengubahnya menjadi tenaga listrik. Energi angin. Angin merupakan udara bergerak. Sudah sejak lama angin digunakan sebagai sumber energinya. Contohnya di Belanda, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir. Kincir ini yang berfungsi sebagai sumber alat pengolahan biji-bijian. Sekarang ini, listrik juga mampu menghasilkan tenaga listrik dengan memanfaatkan turbin. Turbin ini yang berguna untuk menggerakkan generator yang membangkitkan listrik. Energi air. Energi air juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Proses mengkonversi energi air pun terbilang cukup mudah, yakni dengan mengubah kincir air yang kemudian ditempatkan pada daerah aliran air yang memiliki arus kencang. Energi biomasa. Sedangkan bioenergi adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup maupun material organik seperti kayu, rumput, kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah biomasa. Energi ombak. Energi jenis ini digunakan untuk membangkitkan listrik. Hanya saja untuk mengembangkan energi ombak ini membutuhkan infrastruktur dengan jumlah biaya yang relatif mahal. Energi pasang surut. Energi ini diperoleh dari hasil pasang surut air laut. Diketahui energi jenis ini juga dimanfaatkan di pantai timur Amerika dan Eropa.
Turbin yang dipasang tepi laut membantu mengubah energi dari pasang surut air laut menjadi energi mekanik untuk menggiling gandum. Energi panas laut. Air laut memiliki perbedaan temperatur yang mana bagian dalam air laut terasa dingin dan bagian permukaan air laut terasa panas karena terkena sinar matahari. Perbedaan temperatur ini yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan teknologi canggih. Terima kasih Angel atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, bentuk-bentuk energi akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rasya. Bentuk-bentuk energi. 1. Energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak lurus disebut energi kinetik. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan. Penjelasan: EK sama dengan 1/2 mv kuadrat dengan EK sama dengan energi kinetik atau J, M sama dengan massa benda atau kilogram, P sama dengan kecepatan benda atau M/S. Untuk menentukan energi kinetik dari suatu benda, kalian memerlukan informasi massa benda dan kecepatan benda. Kecepatan benda dinyatakan dengan persamaan P sama dengan delta S per delta T, dengan delta S sama dengan perpindahan benda, delta T sama dengan selang waktu. Pada kasus kincir air, tabung bambu yang berada pada ujung-ujung kincir bergerak saat berputar adalah sebagai berikut. Delta S sama dengan NX keliling lingkaran. Jika delta S disubstitusikan persamaan N, N, kecepatan tabung putaran tabung bambu adalah sebagai berikut. P sama dengan NX keliling lingkaran atau delta T. P sama dengan NX2R atau delta T. P sama dengan NX2R atau delta T. Jika persamaan N.7 disubstitusikan pada persamaan N.5, sehingga persamaan energi kinetik untuk kincir air yang berotasi adalah sebagai berikut. EK sama dengan 2M atau R per T kuadrat dengan EK sama dengan energi kinetik kincir yang berotasi atau J. M sama dengan massa kincir air atau kilogram. N sama dengan banyaknya putaran. R sama dengan jari-jari roda kincir atau M. T sama dengan waktu yang dibutuhkan tabung bambu untuk menempuh satu putaran atau S. Terima kasih Rasya atas penjelasannya. Kita masih berada di materi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Izin. Bentuk-bentuk energi kinetik. 2. Energi potensial gravitasi. Di bawah pengaruh gaya gravitasi bumi, benda akan memiliki energi yang tersimpan. Energi tersebut biasanya disebut dengan istilah energi potensial gravitasi. EP sama dengan mgh dengan EP sama dengan energi potensial gravitasi. M sama dengan massa benda atau kilogram. G percepatan gravitasi atau 10 ms kuadrat. H sama dengan posisi benda pada ketinggian tertentu atau M. 3. Kalor, ketinggian terjadi perubahan suhu pada benda. Terdapat energi yang diserap atau dilepaskan oleh benda, yaitu kalor. Secara matematis, kalor dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Q sama dengan mc delta T dengan Q sama dengan kalor atau J. C sama dengan kalor jenis atau J kilogram K. M massa benda kilogram. Delta T sama dengan perubahan suhu atau K. 4. Energi listrik. Muatan listrik Q memiliki medan listrik. Kemudian muatan listrik lainnya Q dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam pengaruh medan listrik Q. Maka muatan listrik Q memiliki energi secara matematis dinyatakan dengan persamaan W sama dengan VIT. Pada persamaan tersebut berlaku hukum OHM. V sama dengan IR dengan W sama dengan energi listrik atau J. V sama dengan beda potensialatus tegangan listrik atau volt. I kuartus listrik atau A. R hambatan listrik atau OHM. T sama dengan selang waktu per S. Terima kasih Pak Izin atas penjelasannya. Materi selanjutnya, hukum kekekalan energi dan konferensi energi akan dibacakan oleh Hanum. Energi mekanik merupakan energi yang terlibat pada suatu benda yang berada pada posisi tertentu dan bergerak pada keadaan tertentu. Sederhananya, energi mekanik dinyatakan dengan persamaan berikut ini. EM sama dengan EK plus EP dengan EM sama dengan energi mekanik dalam kurung J. Energi EK sama dengan energi kinetik dalam kurung J. EP
sama dengan energi potensial gravitasi di dalam kurung J. Contoh untuk energi mekanik yaitu peristiwa jatuhnya apel pada pohon. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk. Energi awal sama dengan energi akhir, sehingga yang terjadi apel jatuh sebenarnya adalah sebagai berikut. Energi awal sama dengan energi akhir. Energi pada posisi A sama dengan energi pada posisi B. EP A plus EK A sama dengan EP BY plus EK B. EP A EP A plus 0 sama dengan 0 plus EKB. EPA sama dengan EKB. Seberapa efektif energi yang dapat dimanfaatkan dinyatakan dalam persentase perbandingan antara energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan energi yang diterima atau biasa disebut dengan istilah efisien. Secara sederhana, efisiensi dinyatakan dalam persamaan berikut ini. N sama dengan E dihasilkan per E diterima 100% dengan N sama dengan efisien energi persen. E dihasilkan sama dengan energi yang dihasilkan dalam kurung J. E diterima sama dengan energi yang diterima dalam kurung J. Dalam kehidupan sehari-hari, energi tidak selalu dinyatakan dalam satuan SL, juga satuan energi kaitan dengan daya biasanya dinyatakan dalam kilowatt jam kWh. 1 kWh sama dengan 1000 W dikali 60 menit. 1 kWh sama dengan 1000 W dikali 3600 sekon. 1 kWh sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6. Baik, terima kasih atas penjelasannya Hanum. Lanjutan materi akan dilanjutkan oleh Cantika, yaitu saya sendiri. Untuk menentukan energi kinetik dari suatu benda, kalian memerlukan informasi massa benda dan kecepatan benda. Kecepatan benda dinyatakan dengan persamaan V sama dengan delta S per delta L, dengan delta S sama dengan perpindahan benda atau meter, delta L sama dengan selang waktu atau sekon. Pada kasus kincir air, tabung bambu yang berada pada ujung-ujung kincir bergerak pada lintasan lingkaran. Jarak yang ditempuh tabung bambu saat berputar adalah sebagai berikut. Delta S sama dengan N dikali keliling lingkaran. Jika delta S disubsidikan bersamaan dengan 6,6 kecepatan tabung putaran tabung bambu adalah sebagai berikut. Volume sama dengan N kali keliling lingkaran. Delta T atau volume sama dengan N dikali 2NR. Delta R jika persamaan 6,7 disubsidikan pada persamaan 6,5, sehingga persamaan energi kinetik untuk kincir air yang berdasarkan berotasi adalah sebagai berikut. EK sama dengan 2M atau RN R pangkat 2. Demikian pemaparan materi energi terbarukan dari kelompok kami. Untuk mengakhiri presentasi kami, saya ucapkan hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.